kami. Tuhan tolong kami senantiasa di dalam ibadah online kami. Dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, Tuhan, tolong Tuhan, berikan mereka kesehatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, menjadilah kehendak-Mu. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita yang pertama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 44 dengan judul Dipuji Roh Kondo. Buku ND Sekolah Minggu nomor 44 dengan judul Dipuji Roh Kondo ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa dan semua menutup matanya. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Tita kita untuk minggu ini kita ambil dari tita ke-5 sampai tita ke-10. Buka katekismusnya semua, mari kita sama-sama membacanya. Tita ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dimiliki sesamamu. Setelah mengucapkan hukum Taurat, kita kembali berdoa dan kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Untuk mengaku dosa-dosa kita, mari kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124 dengan judul Roma tu Yesus. Buku ND Sekolah Minggu nomor 124 dengan judul Roma tu Yesus ayat 1 dan 2. Asa percaya
Minggu, mengaku segala dosa, pelanggaran, dan kelemahan kami ke hadapan Tuhan. Yang kami lakukan baik itu kepada diri kami sendiri, kepada teman-teman kami, saudara-saudari kami, orang tua kami, terlebih-lebih lagi ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk minggu ini diambil dari Nats Alkitab Rom 3 ayat 24. Semuanya diharapkan anak-anak sekolah minggu untuk menghafalnya ya. Mari kita sama-sama membacanya. Rom 3 ayat 24. Demikianlah bunyinya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita telah menerima firman Tuhan melalui ayat bulanan atau epistel, dan kita kembali berdoa dan bersama-sama mengucapkannya. Berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 188 dengan judul Kasih Tuhan. Dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 188 dengan judul Kasih Tuhan. dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasmi. Kita mengucapkannya dan berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan
abadi dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 183 dengan judul Alkitab Sumber Firman. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor 183 dengan judul Alkitab Sumber Firman ayat 1 dan 2. Tuhan Allah Bapa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, menyampaikan segala rasa syukur dan terima kasih kami hanya kepada-Mu saja. Karena pada minggu hari ini kembali Tuhan memberikan sukacita bagi kami lewat ibadah pada saat ini, dan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang Engkau memberkati kami masing-masing, sehingga kami mampu menerima, anak-anak-Mu sekolah minggu mampu mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dan seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi. Pada minggu hari ini kita sudah tiba kepada Minggu Palmarum, yaitu pada tanggal 28 Maret 2021. Dan firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, bersama-sama membaca dan memperhatikan firman Tuhan. Injil Matius pasal 27 dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam semua mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya.
Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi, pernahkah kalian diolok-olok atau mengolok-olok temannya? Tahu kan arti mengolok-olok? Betul, mengolok-olok artinya mengejek, merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Itu artinya mengolok-olok. Pernahkah kalian diejek teman kalian atau orang lain? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian diejek atau diolok-olok oleh teman-teman? Mungkin dibilang, jelek kali kau. Atau mungkin dibilang, bodoh kali kau. Atau mungkin dibilang, orang miskin ini. Atau mungkin masih banyak lagi kata-kata, ucapan-ucapan, ejekan-ejekan yang diucapkan. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian merasa senang ketika diejek atau diolok-olok oleh teman-temanmu atau orang lain? Pastinya tidak. Kita tidak merasa senang. Kita bisa merasa sakit hati, tersinggung, marah, tidak terima, sedih ketika kita diperlakukan seperti itu. Atau sebaliknya, coba tanya dulu, pernahkah kau melakukan seperti itu kepada temanmu atau orang lain? Kau ejek dia, kau olok-olok dia, kau rendahkan dia. Bagaimana perasaan ketika melakukan itu? Apakah kau merasa orang hebat ketika melakukan itu? Karena kita merasa sedih, sakit hati, marah, tersinggung kalau diolok-olok, maka dari itu jangan pernah melakukan hal yang seperti itu kepada orang lain. Kau kalau dilakukan seperti itu, pasti kau marah, pasti kau tidak terima, pasti kau tidak senang ketika diperlakukan seperti itu. Tapi apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus pada firman Tuhan hari ini, ketika dia diolok-olok oleh orang lain, oleh serdadu-serdadu, oleh wali negeri, bukan karena Yesus punya kesalahan, bukan karena Yesus melakukan dosa, tapi walaupun Yesus sudah melakukan banyak kebaikan, menolong orang lain, Yesus masih diperlakukan dengan tidak baik dan tidak benar oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, oleh orang-orang yang cemburu akan Tuhan Yesus karena sudah banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus juga memang sudah melakukan banyak kebaikan, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang mati, memberikan makan orang banyak, menolong orang susah dan yang miskin. Itu yang Tuhan Yesus lakukan sehingga banyak yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tetapi ini orang lain ini malah membenci kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, sehingga mereka memperlakukan Tuhan Yesus sangat-sangat tidak baik. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada saat ini setelah Yesus diolok-olok, sebentar lagi dia akan disalibkan untuk menebus kenakalan-kenakalanmu, dosa-dosamu, ketidakbaikanmu, dan dosa-dosa semua umat manusia. Nah, untuk itu melalui firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, anak-anak sekolah minggu mau diajarkan, yang pertama sekali mau dikatakan, mari menjadi anak-anak yang mau menghargai setiap orang. Jangan pernah melecehkan, merendahkan, membuli orang lain. Tapi hargailah dia, karena dia adalah sama seperti dirimu, adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang patut harus kita untuk saling menghormati, menghargai, mengasihi satu sama yang lain. Bagaimana kau menghargai orang tuamu, kakakmu, abangmu, saudara
perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji dan sangat-sangat tidak baik. Kemudian anak-anak sekolah minggu diajak untuk belajar dari firman Tuhan ini. Yang kedua yaitu jadilah menjadi anak-anak yang sopan santun, punya etika, bersikap yang baik. Jangan menjadi anak yang tidak teratur, anak yang tidak disiplin, anak yang tidak bisa dikasih tahu. Udah disuruh, misalnya kalau mama sama bapak misalnya, kau udah dibilang kalau ada tamu, nah jangan bolak-balik ya lewat ruang tamu. Rupanya walaupun sudah diingatkan orang tuanya seperti itu, tiba-tiba ada tamunya. Di situ kau bertingkah malah di situ minta uang jajan. Kau pikir kalau di situ kau minta uang jajan pasti orang tua tidak bisa menolak. Malah kau cari kesempatan. Padahal orang tuamu sudah mengingatkanmu misalnya, kalau ada tamu jangan suka ribut, jangan jalan-jalan. Malah di situ bertingkah lagi. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Nah, kalau pernah, mulai sekarang jangan lagi lakukan seperti itu. Tapi jadilah menjadi anak-anak sekolah minggu yang tertib, yang sopan, yang punya disiplin, teratur, bisa dibimbing, bisa dikasih tahu. Ya, itu sikap yang Tuhan inginkan dari anak-anak sekolah minggu. Kemudian juga anak-anak sekolah minggu diajar oleh firman Tuhan ini yaitu menjauhkan tindak kekerasan. Karena apa? Di sini tadi ada tindak kekerasan. Ketika Tuhan Yesus sudah ditaruh mahkota duri, namanya duri udah gitu, ditaruh ke kepala Tuhan Yesus, tajam kan duri itu, berdarah, makanya berdarah kepala Tuhan Yesus itu. Kemudian dikasih bulu tongkat, setelah itu diambil dan dipukulkan lagi ke kepala Tuhan Yesus. Itu adalah tindak kekerasan yang sangat-sangat tidak terpuji. Nah, coba kau siapa yang pernah mau memukul, yang mau berantem main tumbuk, yang mau mungkin jambak-jambakan sama kakaknya atau adiknya di rumah? Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Nah, sekarang firman Tuhan mengajarkan jangan lakukan seperti itu. Kalau adikmu salah misalnya, jangan langsung kau tumbuk, kau cubit, kau dorong. Itu tindakan kekerasan, tidak baik. Tapi kan bisa dikasih tahu lewat perkataan. Kalau tidak bisa dikasih tahu, kasih tahu sama orang tua, sama mama atau sama bapak. Jangan sampai kau memukulnya. Nah, bagaimana nanti kalau adikmu ternyata lebih kuat dari kau? Kau balik yang dicubitnya, yang ditinjunya nanti. Akhirnya jadi semakin parah. Lihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah dipukul kepalanya, bahkan diludahi lagi, adakah yang Tuhan Yesus lakukan pembalasan? Tidak ada, karena Tuhan Yesus tidak suka dengan tindakan kekerasan. Tuhan Yesus suka tindakan mengasihi, memaafkan, mengampuni. Itu yang Tuhan Yesus lakukan, supaya anak-anak sekolah minggu juga seperti itu. Jangan suka selalu sama orang tuanya kesempatan, seperti yang bilang ada tamu di situ minta uang jajan, di situ merengek-rengek, di situ menangis, di situ bertingkah. Itu tindak kekerasan juga. Jangan sakiti hati orang tuamu, jangan bikin hati orang tuamu sedih dan terluka. Tapi jadilah anak-anak sekolah minggu yang bersikap yang baik, mengasihi, mengampuni, tidak mendendam, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dan yang terakhir yang perlu kita pelajari yaitu meniru, mencontoh, meneladani sikap Yesus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan maha pemaaf. Walaupun dia tadi dipukul, walaupun dia tadi diolok-olok, walaupun dia tadi diejek, diludahi, dipermainkan, dia tidak membalaskan sedikit pun kejahatan itu. Malah dia mengampuni, memaafkan, mengasihi
yang mengolok-olokmu, yang pernah merendahkanmu, dan juga mintalah maaf kepada orang yang pernah kau sakiti, yang pernah kau ejek, yang pernah kau olok-olok, supaya dengan demikian bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa apa yang Yesus lakukan menjadi kabar baik dan kabar sukacita bagi kita semua, termasuk anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan terima kasih kepadamu hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, atas kasih-Mu yang begitu besar, yang memberikan pengajaran dan teladan bagi kami anak-anak sekolah minggu, supaya mampu menjadi anak-anak yang menghargai dan menghormati orang lain, mampu menjadi anak-anak yang bersikap sopan dan baik, dan mampu menjadi anak-anak yang menjadi tidak melakukan kekerasan, tetapi penuh kasih, pengampunan, pemaaf, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Engkau tahu kemampuan dari setiap anak-anakmu sekolah minggu. Kalau hanya dari diri mereka sendiri, mereka tidak akan mampu melakukannya. Harus dengan pertolongan Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai setiap anak-anakmu sekolah minggu, sehingga mereka mampu meniru, meneladani ajaran yang telah Tuhan tunjukkan bagi anak-anakmu sekolah minggu. Berkati mereka semua Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu, tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kesehatan, dan jadikan mereka menjadi anak-anak yang selalu rindu dan bersyukur kepada Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan setiap anak-anakmu sekolah minggu. Untuk itu Engkaulah yang selalu menyertai mereka di dalam pendidikannya, di dalam kesehariannya, biar mereka tetap di dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Berikan mereka panjang umur dan juga sukacita. Begitu juga Tuhan dengan seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Anugerah, biarlah mereka juga menjadi orang tua yang bisa memberikan contoh teladan yang baik bagi anak-anak sekolah minggu, bagi anak-anak mereka masing-masing. Berkati mereka di setiap pekerjaannya, jauhkan mara bahaya, tambahkan juga rezeki, dan berkati setiap pekerjaan orang tua kami tersebut. Jika ada dari antara kami, baik itu sekolah minggu, baik itu anak-anak sekolah minggu atau orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, tolong Kau sembuhkan, yang dalam keadaan sedih, tolong Tuhan hiburkan. Kalau dalam keadaan lemah, biarlah Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami masing-masing, supaya kami dapat menjadi anak-anak pribadi-pribadi yang selalu meneladani kasih Tuhan. Di atas semua doa permohonan kami, mohon ampunkan kami Tuhan dari setiap dosa pelanggaran kami, sengaja ataupun tidak sengaja, baik terhadap diri kami masing-masing ataupun terhadap orang lain, terlebih lagi terhadap Tuhan, supaya kami mampu meneladani kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Dan ingat, persembahannya dikumpulkan melalui sentuhan lingkungan masing-masing. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 125 dengan judul Batik Naik Baru. Dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 125 dengan judul Batik Naik Baru. Sama
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di sini kami guru-guru sekolah minggu menyampaikan kepada anak-anak sekolah minggu